Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya semua? Aku percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita senang ya bisa ketemu lagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan diri kalian, aku berharap kalian udah sarapan, sudah mempersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, lembar muridnya. Dan seperti biasa kita akan berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini kami masih berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Bapa, kami ingin belajar firman-Mu lebih lagi. Persiapkanlah kami semua Tuhan untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Bukakanlah hati kami, berikanlah pengertian, hikmat yang berasal daripada Tuhan, ketertiban sehingga kami bisa mendengar dan belajar dengan baik apa yang diajarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa buat anak sekolah minggu kami, semua yang mendengar YouTube ini, semua yang terlibat yang dalam melayani Tuhan. Biarlah kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Nah, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kalian udah siap kan? Udah segar, sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar pelajaran yang ketujuh ya. Pelajaran yang ketujuh, udah nggak berasa ya kita udah dalam pelajaran yang ketujuh dalam triwulan pertama tahun 2021. Nah, judul pelajaran hari ini adalah tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Tubuh kebangkitan kebalikannya dari tubuh jasmani. Kita akan belajar sama-sama apa yang dimaksud daripada judul ini ya. Nah, adik-adik kita sama-sama membuka firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat ke-35 sampai dengan yang ke-58. Jadi firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan yang ke-58 ya. Nah, adik-adik kalau kita baca sama-sama semuanya, judul perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Wah, kita akan membahas mengenai kebangkitan hari ini adik-adik. Nah, pada ayat yang dibahas di sini dari ayat pertama ayat 35 sampai dengan ayat 36, kemudian yang ke-37. Di sini dijelaskan mengenai ilustrasi ya. Jadi adik-adik tahu nggak proses pertumbuhannya tumbuhan atau tanaman ya. Biasanya dia tumbuhan yang berbiji itu dia akan tumbuh dari biji. Nah, biji itu supaya dia tumbuh, dia harus mati dulu adik-adik. Dia harus mati dulu dan dikuburkan di dalam tanah, kemudian dia bertunas dan tumbuh, akhirnya tumbuh menjadi besar. Ya, ilustrasi ini disampaikan karena sama seperti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia pada waktu itu, dia mengabarkan Injil dan akhirnya dia mati di kayu salib. Apakah
Tuhan Yesus mati di kayu salib dan berhenti sampai di situ? Tidak adik-adik. Dengan kematiannya di kayu salib, dia dibangkitkan, dia diubahkan oleh Allah menjadi raja di atas segala raja. Dia mengalahkan maut, bahkan dia naik ke surga. Untuk apa adik-adik? Untuk menyediakan tempat di surga buat siapa? Buat aku, buat adik-adik semua, buat semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyediakan tempat di surga bagi kita semua. Nah, kita akan belajar dari ilustrasi tumbuhan tadi. Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita, kemudian dia hidup kembali dan tubuhnya pun diubahkan menjadi tubuh yang baru dari surga, sehingga dia naik ke surga dan menyediakan tempat buat kita semua. Nah, adik-adik, sama seperti kita orang-orang percaya bahwa pada waktunya kita akan mati. Betul kan adik-adik? Kita semua pada saatnya nanti kita akan mati. Tetapi mati bagi anak-anak Tuhan bukannya mati sampai di situ saja, tetapi kita akan masuk ke dalam kekekalan yang sudah disediakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan diubahkan tubuh kita dari tubuh jasmani menjadi tubuh surgawi, tubuh rohani yang nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke surga. Kapan ya kita akan diubahkan? Pastinya pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dia menjemput aku, adik-adik semua, dan orang-orang yang percaya, dan tubuh kita diubahkan dalam sekejap menjadi tubuh yang baru. Tubuh yang baru, tubuh yang berasal dari surga. Sama seperti Tuhan Yesus juga dari surga. Dia menjemput kita dari surga dan tubuh kita pun diubahkan menjadi tubuh yang baru dari surga. Kemudian kita naik bersama-sama dengan Tuhan, dijemput oleh Tuhan di awan-awan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Kita mau belajar sama-sama ya. Nah, tubuh jasmani dan tubuh rohani pasti ada perbedaannya adik-adik ya. Tubuh jasmani seperti yang aku punya sekarang, adik-adik punya sekarang, inilah tubuh jasmani kita saat ini ya. Pertama, tubuh jasmani itu terbuat dari debu dan tanah. Seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dari debu dan tanah. Sama seperti kita semua diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Yang kedua, tubuh jasmani kita ini bisa binasa, bisa mati, bisa habis. Dan tubuh jasmani kita sekarang ini lemah. Kita bisa sakit, kita bisa jatuh, kita bisa lemah, pada akhirnya kita bisa mati ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengubahkan tubuh kita, tubuh jasmani kita dengan tubuh rohani atau tubuh kebangkitan yang Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan lebih dulu bangkit, dia sendiri sudah diubahkan menjadi tubuh yang baru. Dan dia juga akan mengubahkan kita, anak-anak Tuhan yang percaya, untuk memiliki tubuh kebangkitan yang sama seperti Tuhan Yesus. Nah, tubuh kebangkitan itu bedanya apa dengan tubuh kita sekarang? Yang pertama, tubuh kebangkitan itu berasal dari surga, bukan berasal dari dunia ini adik-adik. Dan yang kedua, tubuh kebangkitan itu tidak bisa binasa dan tidak bisa mati. Wah, kira-kira tubuh kita yang baru, tubuh kebangkitan kita yang baru itu bisa sakit nggak adik-adik? Bisa lemah nggak? Bisa habis nggak? Jawabannya tidak bisa, karena tubuh kita adalah tubuh kekekalan. Kita hidup bersama-sama Tuhan Yesus dalam kekekalan. Dan kita memiliki tubuh yang baru yang tidak bisa binasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, pastinya senang banget ya. Ini membuat kita bersuka cita, membuat kita bahagia. Kenapa adik-adik? Karena ini adalah pengharapan kita yang mutlak, yang dipercayai setiap anak-anak Tuhan. Yang pada saat ini, Paulus memberitakan kepada jemaat di Korintus mengenai tubuh jasmani, tubuh rohani tadi. Bahwa pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita akan memiliki tubuh kebangkitan yang baru bersama Tuhan Yesus. Dan kita akan naik ke surga bersama-sama dengan pencipta kita, dengan Tuhan Yesus. Wow, indahnya ya.
nggak ada sakit, nggak ada lemah. Yang ada adalah sukacita penuh bersama Bapa kita, bersama Tuhan kita. Nah, itu yang disampaikan tadi mengenai perbedaan tubuh jasmani dan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh surgawi. Ya. Nah, di ayat 54 sampai 57 adik-adik dikatakan bahwa kebangkitan adalah suatu kemenangan mutlak. Yesus telah mengalahkan maut sesuai dengan janjinya bahwa ia telah bangkit dan datang kembali dan akan datang kembali menjemput kita semua anak-anak Tuhan. Dan kita juga akan bangkit dengan tubuh yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik ya. Senang bertemu dengan Tuhan kita dan kita akan diubahkan menjadi tubuh yang baru. Nah, kalau begitu, dalam firman Tuhan, ayat yang ke-58, ayat firman Tuhan mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia." So adik-adik, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau bersama-sama naik ke surga dengan tubuh yang baru bersama dengan pencipta kita, yang pertama dibilang apa? Jangan jemu-jemu melayani Tuhan. Ya, jangan jemu-jemu untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan tetap melayani Tuhan adik-adik. Karena di situ nama kita semua akan tercatat di surga. Ya. Nah, kalau adik-adik merasa gimana aku melayani Tuhan? Gimana caranya aku memberitakan Injil? Banyak yang kita bisa lakukan ya adik-adik ya. Yang pertama, kita bisa memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Jangan lupa adik-adik nanti untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang akan disediakan nanti di layar ya. Kita menabung sebagian dari uang jajan kita, sebagian dari berkat Tuhan yang kita terima adik-adik, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk sama-sama dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lalu kita juga bisa memberitakan Injil adik-adik. Gimana caranya ya? Walaupun aku masih kecil, aku masih anak-anak, gimana caranya aku bisa memberitakan Injil? Jawabannya bisa. Caranya yang mudah, siapa adik-adik yang punya gadget? Ayo, bisa pakai gadget kita, handphone kita, WA kita untuk memuliakan Tuhan. Berikan status rohani, status ayat-ayat rohani. Bisa juga link sekolah minggu ini kita forward ke teman-teman kita, supaya mereka bisa mendengar firman Tuhan. Itu adalah pelayanan. Betul kan adik-adik? Ya. Nah, dari firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, apakah adik-adik percaya mengenai kebangkitan jasmani, kebangkitan kita yang akan kita alami bersama dengan Tuhan kita? Siapa yang percaya? Siapa yang mau dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitan yang baru? Aku percaya dan aku bersemangat buat itu, dan aku berharap adik-adik juga bersemangat dan memiliki iman yang sama untuk tetap teguh bersama dengan Tuhan kita. Ya. Nah, kita sampai kepada ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat ke-38a. Kita baca sama-sama ya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Kita ulang sekali lagi ya. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-38a. Nah, firman Tuhan udah selesai adik-adik. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, lembar muridnya diisi, dilengkapi, supaya kita memperoleh pengertian yang penuh. Jangan lupa juga menyisihkan berkat Tuhan yang kita terima adik-adik, untuk ditransfer atau diberikan kepada gereja kita untuk pelayanan Tuhan. Dengan demikian kita sudah melayani Tuhan. Dan jangan lupa pakai gadget kalian untuk memuliakan Tuhan. Pakai status rohani dan sharing link sekolah minggu kepada teman-teman adik-adik, supaya teman-teman kita juga bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke? Nah, kita akan tutup sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa ya.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur karena kami sudah belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan bahwa kami memiliki keyakinan bahwa pada akhirnya kami akan memiliki tubuh kebangkitan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan akan menjemput kami di awan-awan dan mengubahkan tubuh kami sekejap. Dan memiliki tubuh kebangkitan yang sama dengan Engkau. Dan Tuhan akan menjemput kami pada saat Tuhan datangnya kedua kalinya. Kami beriman dan kami percaya bahwa hal itu akan terjadi pada kami semua. Tidak ada yang ditinggalkan karena kami ingin memelihara iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sukacita ini, pengharapan ini akan terus ada dalam hati kami. Berkati anak sekolah minggu kami Tuhan, berkati Gwen, berkati Eba, Gaby, Davi, Mikhail, Josh, dan anak sekolah minggu lainnya yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh dikuatkan dan pengharapan kami boleh penuh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom.